Tema kali ini adalah mengenai wawancara dalam audit investigatif. Sebelum kita mulai pembahasan, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share agar Anda dapat memperoleh manfaat dari keberadaan channel ini secara berkelanjutan. Ada 5 jenis bukti yang biasanya dikumpulkan dan dianalisis dalam audit investigatif, yaitu bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis. Masing-masing jenis bukti diperoleh dengan menerapkan teknik pengumpulan bukti audit yang relevan. Sesuai dengan tema, maka kali ini hanya akan membahas mengenai teknik audit berupa wawancara atau inquiries. Dalam pembuktian kasus kecurangan atau fraud, keterangan saksi merupakan bukti yang penting. Aparat penegak hukum bahkan menempatkan keterangan saksi sebagai bukti utama dalam pembuktian tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkapan suatu kasus kecurangan atau fraud yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada 4 kategori saksi berdasarkan urutan keterlibatannya dalam suatu kasus kecurangan atau fraud. Yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral, yaitu orang yang tidak terlibat dalam kasus kecurangan tertentu, tetapi mendengar atau melihat adanya kasus kecurangan. Yang kedua, saksi yang menguatkan atau corroborative witness, yaitu mereka yang dapat menguatkan fakta-fakta terkait kecurangan tertentu, tetapi mereka tidak terlibat langsung dalam kasus kecurangan tersebut. Misalnya, rekan kerja atau bawahan pelaku kecurangan. Yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat atau co-conspirators. Misalnya dalam kasus suap, maka vendor atau supplier yang membayar suap merupakan pihak yang terlibat. Orang-orang yang diduga terlibat umumnya diwawancarai berdasarkan urutan dari mereka yang dianggap paling tidak bersalah hingga mereka yang dianggap paling bersalah. Yang keempat, pihak yang diduga melakukan kecurangan yang biasa disebut dengan subjek atau target sebagai otak atau pelaku utama. Umumnya, subjek atau pelaku utama diwawancarai terakhir setelah semua fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan tuduhan diperoleh. Wawancara atau permintaan keterangan lazimnya dilakukan secara bertahap seperti membakar obat nyamuk, dimulai dari bagian luar, yaitu saksi yang tidak terlibat, kemudian masuk ke saksi yang menguatkan, dilanjutkan ke saksi yang diduga ikut terlibat, dan terakhir saksi yang diduga sebagai pelaku utama. Ini dimaksudkan untuk memperkecil peluang pelaku untuk mengelak karena sudah diperoleh keterangan dari saksi-saksi lain sebelumnya yang menunjukkan bahwa dialah pelaku utamanya. Wawancara atau permintaan keterangan dalam audit investigatif adalah sesi tanya-jawab berupa percakapan terstruktur yang dirancang untuk menggali atau mendapatkan informasi terperinci yang akurat dari korban, saksi, atau pelaku untuk mengungkap bukti, fakta, modus operandi, dan motif suatu perbuatan curang atau fraud. Agar wawancara menjadi efektif, maka sebelum memulai wawancara, auditor selaku pewawancara harus meninjau atau menelaah berkas perkara terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dalam berkas perkara tersebut tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Selain itu, meninjau berkas perkara juga harus dilakukan untuk mengetahui dan memperkirakan informasi apa yang diketahui oleh saksi berdasarkan hipotesis. Auditor selaku pewawancara perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang mengarah pada perolehan informasi yang dibutuhkan dari para saksi dengan mempertimbangkan jenis informasi yang diperkirakan dapat diperoleh dari masing-masing saksi. Wawancara yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Harus cukup panjang dan mendalam untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan, mencakup semua informasi yang relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Harus dilakukan sedekat mungkin dengan peristiwa yang dimaksud,
Seiring berjalannya waktu, ingatan saksi dan responden biasanya menjadi berkurang, dan detil-detil penting dapat hilang atau terlupakan. Harus objektif. Wawancara harus ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara adil dan tidak memihak. Ada 5 kategori pertanyaan wawancara dalam audit investigatif. Yang pertama, pertanyaan pembuka atau pengantar. Digunakan oleh pewawancara untuk 2 tujuan utama, yaitu untuk memberikan pengantar dan untuk mendapatkan persetujuan lisan dari responden untuk bekerja sama dalam wawancara. Hal ini dilakukan melalui langkah demi langkah, di mana pewawancara secara singkat menyatakan tujuan kontak, kemudian mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan persetujuan responden untuk berbicara lebih lanjut. Yang kedua, pertanyaan informasional, bertujuan untuk mengumpulkan fakta berkaitan dengan kasus kecurangan atau fraud. Ada 3 jenis pertanyaan informasional yang dapat diajukan. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, pertanyaan tertutup, yang membatasi responden untuk menjawab ya atau tidak tahu. Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan, yang dirancang untuk mengaktifkan ingatan responden agar memberikan jawaban yang diharapkan sesuai dengan fakta yang sudah diketahui oleh pewawancara. Setiap jenis pertanyaan digunakan dalam urutan yang logis untuk memaksimalkan pengembangan informasi. Jika pewawancara memiliki alasan untuk meyakini bahwa saksi tidak jujur, maka dapat diajukan pertanyaan penilaian atau assessment questions. Jika tidak, maka wawancara diakhiri secara logis dengan pertanyaan penutup. Yang ketiga, pertanyaan penutup, yaitu pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan pada saat penutupan wawancara, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali fakta, memperoleh informasi yang sebelumnya belum ditemukan, mencari bukti baru, dan menjaga hubungan baik. Pertanyaan-pertanyaan tertentu diajukan pada saat penutupan wawancara. Misalnya, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu disampaikan sebelum wawancara ini diakhiri? Yang keempat, pertanyaan penilaian. Diajukan jika pewawancara meyakini bahwa saksi berbohong. Pertanyaan ini dirancang khusus untuk menetapkan atau memastikan kredibilitas saksi. Saat menilai kredibilitas, pewawancara harus mengamati respons verbal dan nonverbal dari saksi. Dengan mengamati respon verbal dan nonverbal saksi terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, pewawancara dapat menilai kredibilitas saksi dengan tingkat akurasi tertentu. Penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi pewawancara untuk memutuskan apakah akan mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atas kesalahan yang diperbuat oleh saksi. Yang kelima, pertanyaan permintaan pengakuan. Ini ditujukan khusus untuk individu yang kesalahannya cukup pasti. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dalam urutan yang tepat yang dirancang untuk membebaskan orang yang tidak bersalah atau mendorong orang yang bersalah untuk mengaku. Pewawancara harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini agar tidak melanggar hak dan privilege orang yang diwawancarai. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.